Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gosa Melania, NPM 19751026, Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen pengampu Bapak Insinyur Khalid Fatih, MP, tentang diferensiasi bauran pemasaran atau marketing mix, meliputi price, place, dan promotion, dan penjualan pada produk berskala multinasional, regional, dan lokal. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian bauran pemasaran. Secara umum, bauran pemasaran merupakan strategi pemasaran yang menekankan bagaimana cara menjual produk seefektif mungkin, berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan, baik melalui proses komputerisasi maupun proses data yang dikoleksi melalui konsumen. Dan menurut D.W. Foster, bauran pemasaran adalah suatu istilah yang menggambarkan seluruh unsur pemasaran dan faktor produksi yang dikerahkan guna mencapai tujuan perusahaan. Bauran pemasaran memiliki kegunaan bagi perusahaan, di mana kegunaan perusahaannya itu adalah sebagai dapat membuat perencanaan di bawah suatu garis kebijakan. Selanjutnya adalah diferensiasi. Diferensiasi memiliki pengertian yaitu proses, cara, pembuatan atau membedakan serta pembedaan. Diferensiasi produk adalah kegiatan memodifikasi produk atau merubah karakter produk agar lebih menarik. Dan untuk produknya itu terdiri dari komoditi. Untuk diferensiasinya adalah modifikasi produk atau merubah karakter produk, serta brand atau merek, memiliki harga, memiliki segmen pasar. Yang ketiga adalah penjualan. Penjualan atau sales adalah suatu aktivitas atau bisnis menjual produk, barang, atau jasa. Penjualan adalah fungsi pemasaran yang sangat penting dan menentukan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan laba atau keuntungan untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Dan yang D adalah membahas tentang prinsip-prinsip bauran pemasaran dan penerapannya. Yang pertama adalah kegiatan dalam pemasaran menyangkut 4 jenis tindakan. Yang pertama adalah tindakan mengenai produk, yang kedua tindakan mengenai harga, yang ketiga tindakan mengenai lokasi atau distribusi, yang keempat adalah tindakan mengenai promosi. Dan untuk strategi bauran pemasaran atau marketing mix atau strategi 4P adalah yang pertama 1. Strategi produk, yang kedua strategi harga atau price, yang ketiga strategi lokasi atau place, yang keempat strategi promosi atau promotion. Berikut adalah penjelasan mengenai marketing mix atau 4P. Yang pertama adalah strategi produk atau produk. Pengertian strategi produk merupakan strategi yang pertama kali dilaksanakan oleh perusahaan berkaitan dengan penyediaan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Menurut Philip Kotler, produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang memenuhi keinginan atau kebutuhan. Menurut wujudnya, produk yang berwujud atau barang secara fisik bisa dilihat atau diraba wujudnya. Yang kedua, produk yang tidak berwujud atau jasa, layanannya yang berbentuk pekerjaan yang diperjualbelikan untuk dimanfaatkan oleh konsumen dan secara fisik tidak bisa dilihat atau diraba, hanya dapat merasakannya.
Strategi produk perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Yang pertama adalah menentukan logo dan moto. Yang kedua, menciptakan merek. Yang ketiga, menciptakan kemasan. Dan yang keempat adalah memberikan label. Yang kedua adalah strategi harga atau price. Pengertian, harga didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang serta pelayanannya. Tujuan penentuan harga yaitu yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua untuk memaksimalkan laba, dan yang ketiga untuk memperbesar pangsa pasar atau market share, yang keempat untuk mutu produk, dan yang kelima adalah karena pesaing. Metode penentuan harga berdasarkan untuk menentukan metode penentuan harga adalah berdasarkan modifikasi harga atau diskriminasi harga. Dan yang kedua adalah penetapan harga untuk produk baru. Yang ketiga adalah strategi place atau lokasi, di mana pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk menentukan strategi lokasi adalah kedekatan dengan kawasan industri, yang kedua kedekatan dengan lokasi pemerintahan, yang ketiga kedekatan dengan lokasi perkantoran, yang keempat kedekatan dengan lokasi pasar, yang kelima kedekatan dengan lokasi perumahan atau masyarakat, yang keenam jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi, dan yang ketujuh adalah sarana dan prasarana untuk mempermudah aktivitas dalam strategi place atau strategi lokasi. Dan dalam strategi lokasi terdapat macam perantara, di mana di antaranya adalah pedagang pasar yang menjual barang kepada pengecer atau pedagang besar lain. Yang kedua, pengecer yang menjual barang kepada pembeli akhir. Yang ketiga adalah agen yang mempunyai fungsi hampir sama dengan pedagang besar. Yang keempat adalah strategi pemasaran atau promotion. Pengertian strategi pemasaran atau promotion merupakan suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi konsumen. Tujuan dari strategi pemasaran ini adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan, berusaha menarik calon konsumen yang baru, serta mempertahankannya yang konsumen yang lama. Selanjutnya adalah contoh produk regional. Contoh produk regional yang saya ambil adalah produk Top Coffee, di mana dalam produk Top Coffee pada diferensiasi adalah mengemas produk dengan perpaduan dua jenis kopi, Robusta dan Arabica. Dan dalam marketing mix produk Top Coffee ini adalah yang pertama adalah produk yang dihasilkan adalah Top Coffee. Yang kedua adalah price yang dipasarkan atau yang ditawarkan yaitu sebesar Rp1.000. Dan untuk place, untuk tempat kantor Top Coffee adalah berada di Surabaya. Dan untuk promotion, produk Top Coffee ini menawarkan atau mempromosikan produk melalui iklan di TV atau melalui potongan harga. Dan yang selanjutnya adalah penjualan. Pada produk Top Coffee ini, dalam penjualan mengenalkan produk Top Coffee kepada konsumen. Dan yang kedua, melakukan penjualan secara langsung. Untuk selanjutnya yaitu produk multinasional. Contoh produk multinasional yang saya ambil adalah tas Eiger, di mana pada diferensiasi tas Eiger adalah memberikan kualitas dan beberapa pilihan produk. Selanjutnya yaitu marketing mix. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan adalah tas Eiger, dan yang kedua price atau harga tas itu sendiri. Harga tas Eiger mulai dari 150 sampai 150 ke atas. Dan untuk place atau tempat, di Indonesia sudah banyak toko di setiap provinsi Indonesia
dengan brand Eiger. Dan selanjutnya yaitu promotion atau promosi. Untuk promosi itu sendiri bisa melalui lewat iklan atau brosur disebar secara online. Dan selanjutnya itu penjualan. Untuk produk Eiger sudah memiliki beberapa cabang toko di beberapa kota Indonesia dan penjualan juga bisa melalui online. Dan yang terakhir adalah produk lokal. Contoh produk lokal yang saya ambil adalah keripik singkong King Kong khas Lampung. Dalam keripik singkong atau King Kong khas Lampung ini, diferensiasinya adalah yang pertama memberikan varian rasa, yang kedua memvariasikan bentuk produk dari segi penampilan, dan untuk marketing mixnya produk yang dihasilkan adalah keripik singkong. Yang kedua, price atau harga yang dijual atau ditawarkan mulai dari 3.000 sampai 33.000. Untuk place, tempat penjualan keripik singkong atau King Kong ini berada di Lampung, khususnya di Lampung Selatan. Dan promosi bisa melalui brosur dan dari orang ke orang, serta membuka toko secara offline. Dan untuk penjualan, ada keripik King Kong ini adalah membuka ruko atau toko penjualan dan memiliki beberapa agen penjualan keripik, sehingga penjualan keripik singkong atau King Kong ini sudah mencakup cakupan yang luas untuk meluaskan atau mempromosikan produk keripik tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.